Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai blockchain. Sebelum bahas ke blockchain, butuh diketahui perkembangan dari internet terlebih dahulu. Harusnya kita sering mendengar revolusi industri 1.0, 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Nah, begitu juga di internet. Jadi ada web 1.0, 2.0, dan 3.0. Artinya, pemberian label ini angka. Jadi kita bisa tahu sekarang posisinya berada di posisi yang mana, di state yang mana. Kalau web 1.0 itu adalah Internet of Connection. Di kala itu, internet ya hanya sebagai fasilitas fitur untuk menghadirkan sebuah halaman yang statis. Jadi user, pengguna internet hanya bisa melihat one way. Memasuki web 2.0, Internet of Information, di sini udah mulai ada interaktifnya. Hadirlah JavaScript, CSS, dan teknologi pendukung lainnya. Di mana tujuannya adalah membuat internet itu adalah informasi, Internet of Information. Ada interaksinya, bisa bertransaksi. Sekarang ini kita masih di web 2.0, tetapi belum mulai proses memasuki web 3.0, yaitu Internet of Value. Value seperti gimana? Kita pasti udah tahu lah ya tentang blockchain, metaverse, itu semuanya kita di bagian web 3.0. Tetapi esensi dari web 3.0, kalau lihat dari gambar ini bakalan lebih jelas. Jadi di web 1.0 ini infrastrukturnya masih dedicated. Artinya untuk menghadirkan website itu harus investasi infrastruktur yang sifatnya dedicated, ruang server. Kalau di web 2.0 dia udah berbasis cloud, jadi nggak usah bingung mengenai investasi tempat, ruang server, AC dan lain sebagainya karena dia udah sistem cloud. Nah, di web 3.0 dia adalah edge computing. Jadi ini kalau di cloud computing kan secara sentralisasi. Kalau di web 3.0 dia edge computing artinya desentralisasi. Nah, blockchain itulah di web 3.0 ini. Lantas perbedaannya, ini kan hanya masalah infrastruktur ya. Kalau lebih dalam lagi, web 3.0 itu seperti gimana? Di web 2.0 kita ada laptop, kita ada smartphone, itu udah bisa bekerja, udah bisa masuk di area work smart. Di web 3.0 ada smart AC, kemudian CCTV, jadi IoT, Internet of Things. Jadi dia tidak terbatas hanya pada laptop dan smartphone. Device-device lain yang udah bisa smart, sepanjang bisa terkonek dengan internet. Itu ubiquity. Web 3.0 berikutnya adalah di semantic web. Sadar tidak sadar, kita pasti pernah menggunakan Google Translate. Di Google Translate, apa kabar kamu? Saya mau singkat, itu dia udah bisa kenal. Dengan DENGAN, saya tulis DGN, dia juga udah bisa tahu. Itulah semantic web. Web 3.0 juga artificial intelligence bagian harus ada di dalamnya, 3D graphics apalagi karena di metaverse itu kalau dua dimensi pasti nggak nyaman. Karena metaverse itu kan dunia virtual. Ada dunianya sendiri. Kita pakai kacamata, kita udah bisa masuk ke dunianya. Itulah 3D. Lantas, blockchain itu ngapain ya? Jadi, blockchain itu sebenarnya layer pendukung dari internet. Blockchain itu bukan pengganti internet. Blockchain itu ada di internet. Melalui mana? Jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer ini adalah jaringan tersendiri di mana kita bisa ketika connect ke dalamnya, maka blockchain itu dia akan istilahnya di-copy satu set blockchain ini ke nodes yang terhubung ke internet tersebut, ke jaringan peer-to-peer tersebut. Jadi blockchain itu bukan sesuatu yang baru, karena blockchain ini dari tahun 1991. Dan dia bukan high emerging tech, ini udah lama. Hanya saja terus di-upgrade terus, karena tantangan dari blockchain kan masalah pemanasan global ya, apalagi di dalam proses mining di cryptocurrency. Oke, mau lebih memahami tentang blockchain, kita bayangkan aja, blockchain itu adalah notebook, buku biasa, buku catatan, buku agenda. Maksudnya gimana? Kalau di buku, lembaran pertama, lembaran kedua, itu saya anggap aja sebagai blok.
ketika saya menulis catatan, menulis sesuatu, pastinya di lembaran pertama udah habis, udah full, masuk ke lembaran kedua, full, masuk ke lembaran ketiga. Hubungannya gimana? Ya pasti first page, lanjut ke second page, lanjut ke third page. Kan seperti itu. Lantas kalau saya mau lompat nih, halaman ketiga saya mau tulis ke halaman ke-7. Setelah halaman ke-7 saya mau tulis ke halaman 15. Gimana cara tahunya? Ya saya tinggal tulis saja. Lanjut ke atau lihat halaman 7. Nanti di halaman 7 udah penuh, saya tulis lihat halaman 15 atau lanjut ke halaman 15. Jadi pada saat kita membaca, oke, ini lompat setelah halaman 3, baca halaman 7. Setelah halaman 7, baca halaman 15. Nah, itu sebenarnya blockchain. Tetapi kalau saya tidak ada lakukan kesalahan menulis, saya nggak lompat-lompat ya. Saya bilang aja dari halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya udah tulis sebuah cerita dari halaman 1 sampai halaman 10. Terakhir saya sadar, di halaman ke-5 saya salah tulis. Saya mau revisi. Gimana cara revisinya? Mau dicoret, udah full. Berarti mau nggak mau ya tulisnya di halaman ke-11. Hanya saja orang yang membacanya, dia baca dulu. Yang salah pun dibacanya terlebih dahulu. Tadi kan halaman ke-5 salah. Ya udah mau nggak mau dia baca dulu. Ternyata di halaman 11 baru tahu. Oh, halaman 5 ada yang salah. Jadi sebenarnya itu kan wasting time. Nah, jadi ini adalah esensi dari blockchain. Jadi ini udah terhubung sehingga dia nggak bisa lompat-lompat. Blok yang pertama, dia udah tulis. Nanti lanjut ke blok berapa. Blok yang kedua, dia udah tulis. Blok kedua ini sumbernya dari mana. Jadi sebenarnya simple seperti itu. Blockchain itu ya seperti buku. Apa yang membuat blockchain ini powerful? Yaitu semua page itu terhubung. Link together. Sama kan seperti buku. Dia terhubung. Makanya blockchain itu disebut immutability, permanen, unchangeable. Dia tidak bisa diubah. Apa yang udah ditulis nggak bisa diubah. Kalau dalam konsep database kan ada create, read, update, dan delete. Di blockchain, create dan read saja. Update dan delete itu nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau mau lakukan update delete atau saya mau lakukan modifikasi, bisa nggak? Sebenarnya sih bisa. Tapi nanti saya akan bahas di bagian konsensus. Esensi dari immutability, kalau mau lebih paham lagi, sederhana. Accounting. Konsep dari accounting, itulah immutability. Namanya laporan keuangan, kalau sudah tutup buku, itu sebenarnya nggak boleh direvisi lagi. Kalau salah pun itu udah nggak bisa direvisi lagi. Karena konyol dong, kalau udah dihasilkan laporan keuangan, apalagi kalau misalnya perusahaan terbuka, TBK, udah dipublish keluar laporan keuangan, ada yang salah. Itu kan fatal sekali. Nah, jadi di sini blockchain juga demikian. Itu konsepnya adalah accounting. Selain immutability, ada lagi yang disebut smart contract. Ini inti dari blockchain. Smart contract ini incredible technology. Ini smart contract merupakan program yang berjalan di blockchain. Sekumpulan coding. Jadi kalau bingung, anggap aja smart contract ini adalah coding biasa. Jadi kalau orang dari background developer atau programmer, anggap aja smart contract itu adalah kelas. Tetapi kalau bukan developer, anggap saja smart contract itu adalah seperti serangkaian sistem, step by step, aturan main. Smart contract adalah fondasi, dasar untuk membangun sebuah decentralized apps. Decentralized. Ya memang blockchain itu desentralisasi. Lantas smart contract itu tujuannya apa? Yaitu bisa salah satu contoh, yaitu tracing product journey. Maksudnya, pernah ya tentunya saya membeli biskuit, kemudian saya baca ingredient, saya mulai penasaran, ingredient ini, ada ingredient A, B, C. A, dia belinya dari mana ya? Terus saya penasaran, saya mau cari tahunya gimana? Mau search di mesin pencari? Nggak bisa. Mau nggak mau ya, saya harus ke perusahaan atau pabrik produksi biskuit tersebut, saya tanya, ini belinya dari mana? Oh, dari PT ABC. Oke, saya cari PT ABC. Ini belinya dari mana? Oke, dia belinya di negara ini. Lantas dia pakai kapal apa? Pengirimannya berapa lama? Nah, harus kontak lagi ke pelabuhan. Nah, itu kan sebenarnya untuk mendapatkan informasi tersebut, itu kan merupakan sesuatu yang konfidensial, walaupun sebenarnya sah-sah saja ya. Kalau sebagai di sudut pandang pelanggan untuk mengetahui
untuk dihasilkan satu biskuit ini bahan dasarnya itu apa? Dari mana bahan bakunya? Dari awal sampai akhir. Jadi ketika kalau kita di centralize, untuk cari tahu informasi tersebut, ya pasti makan waktu. Saya harus cari ke perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau udah menggunakan blockchain, blockchain ini kan desentralisasi. Jadi nggak harus cari lagi satu persatu perusahaan. Desentralisasi. Jadi masing-masing udah menyimpan histori datanya. Jadi kalau saya mau tahu biskuit ini dari mana, tinggal klik aja, nanti udah dapat kok datanya dari awal sampai akhir. Itulah penerapan smart contract. Smart contract yang kedua adalah voting. Misalnya mau pemilihan ketua organisasi ya, ketua organisasi atau BEM contohnya untuk kemahasiswaan. Dari ketuanya, calon ketua dia udah menentukan, oke, visi misi. Asumsikan pemilihan ketua untuk kemahasiswaan tersebut dia disupport dana sekian, dan setelah menjabat nanti ada dana untuk mendukung operasional. Untuk mengunci supaya visi misi itu terlaksana dengan baik, ya tentunya harus transparansi. Jadi dengan menggunakan smart contract, itu pencairan donasi dan tersebut bukan dalam bentuk uang fisik, melainkan cryptocurrency. Nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa dicairkan tanpa mengikuti aturan, karena udah diikat oleh sistem. Dalam hal ini adalah smart contract. Jadi pada saat sebelum dipilih ketua, misalnya 20% donasi itu boleh cair terlebih dahulu. Untuk buat apalah ya, istilahnya dukungan, minta dukungan, kemudian spanduk dan sebagainya. Nah setelahnya, setelah ketua kemahasiswaan udah terpilih, diajarkan visi pertama, oke, smart contract udah ngatur, nanti udah ada visi misi sekian udah tercapai, cair lagi. Nah inilah kita ngunci, transparan sekali dan tidak bisa diintervensi. Lantas balik lagi ke blockchain. Kalau mau memahami blockchain, simpelnya adalah distributed ledger. Ledger itu ya blok. Kalau di accounting kan namanya buku besar. Buku besar ada orang sebut blok, ada orang sebut sheet. Itu sebenarnya sama aja. Blockchain itu adalah di jaringan peer-to-peer. Komputer, nodes yang terhubung ke jaringan peer-to-peer, dia akan mendapatkan kopian blockchain tersebut. Nah, setelah terkopi, nah disinilah, jadi kalau ada 10 komputer yang terhubung ke jaringan peer-to-peer, berarti nanti ada 10 blockchain, dia duplikasi. Semuanya sama. Dia nggak akan ada satu pun data yang berbeda. Nah, di sini, kalau sentralisasi kan dia nggak istilah terkopi. Mau berapa node pun intinya dia tersentral. Kalau desentralisasi dia beda, seperti itu. Untuk mendukung apa? Transparansi. Jadi kalau lakukan manipulasi tidak semudah itu. Mau manipulasi, berarti dia harus manipulasi. Tadi kalau 100 node itu harus dimanipulasi semuanya. Bagaimana caranya? Nah, itu ada konsensus. Nah, ini nanti saya bahas lagi. Untuk menjamin keamanan, blockchain itu ada enkripsinya. Jadi ada metode kriptografinya. Dia ada encrypt. Dan disinilah immutability-nya. Dan bisa diprogram. Program maksudnya ya smart contract. Sederhananya, step dari blockchain berarti ada request, kemudian smart contract dia akan aktif, dia akan announce transaksinya, broadcast ya ke network, artinya ke semua nodes yang ada. Setelah itu network itu akan agree ini namanya konsensus, barulah semua akan di-copy. Kopikan blockchain-nya ke semua node dan selesai. Stepnya seperti ini. Tapi sebelum memutuskan menggunakan blockchain, saya mau pakai blockchain atau tidak mau pakai blockchain, ada diagramnya. Jangan memaksakan diri menggunakan blockchain kalau memang tidak butuh. Kita belajar dari ini. Apakah tradisional database sesuai requirement? Masih cukup nggak? Kalau cukup, nggak usah pakai blockchain. Kalau udah nggak cukup, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah database ini butuh di-sharing, re-access? Kalau tidak, juga nggak usah. Kalau ya, apakah partisipan atau user udah saling percaya satu sama lain? Kalau ya, apakah database ini ada potensi kena attack? Kalau tidak, ya udah selesai, nggak usah pakai blockchain. Kalau ada potensi, nanti tanya lagi, apakah dia harus private? Kalau private berarti nanti pakai blockchain private. Oke, tadi di sini, kalau memang semua user itu ada potensi kepercayaannya minim, berarti butuh ditanyakan, butuh third party nggak? Kalau iya, ya nggak usah lagi. Tapi kalau tidak,
butuh dikontrol nggak aksesnya di blockchain? Kalau iya, pakai private. Kalau tidak, pakai public. Karena blockchain itu ada private, permission, dan public. Private udah jelas, hanya orang-orang yang dikasih akses ke blockchain yang bisa membuka data di dalam blockchain. Public berarti terbuka umum. Permission berarti ada hak aksesnya. Jadi ingat, sebelum menerapkan, sebelum memutuskan mau pakai blockchain atau tidak, rujuklah ke diagram ini. Pembandingan. Memahami blockchain sama hanya dengan memahami accounting. Jadi ada double entry accounting. Saya beli sesuatu dari supplier. Berarti kan di accounting saya ada terbentuk jurnal dong. Di sudut supplier juga terbentuk jurnal. Nah, di sisi saya apa? Saya memberi bahan baku, berarti persediaan pada debit, di debit, kemudian bank di kredit. Di sisi supplier, bank di debit, penjualan di kredit. Seperti itu. Kalau di blockchain, inilah ada pihak, ini satu lagi. Dia sebagai distributed ledger. Dia yang mencatat dua sisi. Seperti gimana? Nah, ini contohnya. Kalau debit di Alice ya, bukunya Alice ada 5, berarti di Bob ada 5 di kredit. Ini kan berlawanan. Kalau di blockchain, inilah public. Dia catat. Dia duplikasi. Sebenarnya tanpa ini, public book boleh nggak? Boleh-boleh aja. Dari sini udah merepresentasikan kondisi sebenarnya. Tapi blockchain itu ya namanya desentralisasi. Inilah maksudnya. Lantas, platform blockchain itu apa aja? Ada Bitcoin, Hyperledger, Ethereum, Cardano, R3, Ripple, EOS, and Neo. Saya membahas hanya beberapa ya. Karena di sini kalau bahas semua itu terlalu banyak. Nah, untuk Hyperledger, ini merupakan blockchain private dan permission. Salah satu framework yang lumayan favorit di Hyperledger itu adalah Hyperledger Fabric. Karena dia bisa menulis smart contract sampai kepada tahapan instalasi dalam framework itu. Kalau di Ethereum atau Bitcoin, dia pakai public blockchain. Jadi perbedaan di sini. Untuk Ethereum, bahasa pemrogramannya pun berbeda. Ada namanya Solidity. Ada framework, ada tools. Hyperledger, tadi yang saya bilang Fabric. Selain Fabric, ada lagi Shortcut, ini dan sebagainya. Untuk toolsnya juga Explorer, Zero, Avalon, dan sebagainya. Dan ini mirip dengan, kalau saya mau membangun satu website, start from scratch, coding dari nol, bisa nggak? Bisa. Kalau saya tidak mau coding dari nol, saya pakai framework. Di blockchain juga ada frameworknya. Saya butuh bantuan, tools. Kalau di web, misalnya saya butuh CSS, saya butuh pakai Bootstrap. Kalau di Hyperledger, ada juga, ada Explorer, dan sebagainya. Jadi sebenarnya untuk memahami blockchain itu, pikirkan aja secara sederhana. Kita beranalogi dengan teknologi yang ada di depan mata kita, yang ada di Web 2.0. Dalam transaksi private di Hyperledger Fabric, sebenarnya ya, walaupun desentralisasi, data itu disimpan di cloud. Hanya hash dari data itu yang disimpan di blockchain. Jadi data itu bukan di blockchain-nya. Ini yang disebut authenticity. Authenticity adalah, ini masalah dari belief. Jadi kita yakin terlebih dahulu. Jadi belief bisa dibilang pikiran kita. Kemudian authenticity, what you say, what you do, itu sama. Ini ya prinsip dari Hyperledger Fabric. Nah, disinilah makanya bisa ada trust. Blockchain itu adalah masalah trust. Kalau tidak ada trust, blockchain itu percuma, useless. Kenapa? Karena desentralisasi loh, dia tersebar. Dia tersebar, tetapi dia bisa menjamin integriti data. Itulah yang disebut trust. Ada zero knowledge proof. Hyperledger Fabric adalah zero knowledge proof. Artinya begini. Misalnya, saya mau masuk ke dalam satu goa. Di goa itu, sebenarnya ini goa yang baru pertama kali akan saya masuki. Entah bisa masuk nggak, bisa keluar nggak. Ya udah, saya coba. Orang lain nggak berani masuk, nggak apa-apa, saya masuk. Saya masuk, udah jalan aja, saya pegang aja tangan aku ya di dinding kanan, pegang. Terakhir keluar. Orang yang melihat saya, tadi dia masuk, kita nggak berani masuk. Ternyata dia keluar. Berarti dia udah kuasai seluk-beluk dari goa itu. Orang langsung berasumsi itu. Padahal
Saya ini pun nggak tahu sebenarnya seluk-beluknya gimana. Yang penting saya modal saya pegang dinding aja sampai saya keluar kembali. Nah, itulah zero knowledge proof. Saya tidak peduli prosesnya. Saya hanya lihat endingnya. Begitu juga dalam Hyperledger Fabric. Isu yang ada di blockchain pertama kali itu adalah double spending problem. Double spending problem ibaratnya saya punya uang 1 juta misalnya di bank, kemudian saya mau tarik. Kemudian saya minta kawan saya juga standby ke ATM. Jadi saya ke teller, teman saya ke ATM. Di waktu yang sama, menit yang sama, detik yang sama, saya tarik uang 1 juta. Bisa nggak? Tidak bisa. Pasti salah satu akan kena lock. Begitu juga di blockchain. Makanya ini isu yang tidak butuh dikhawatirkan karena memang udah diantisipasi. Nah, Bitcoin inilah the first decentralized protocol yang bisa solve problem ini. Kalau di desentralisasi di database namanya concurrency. Kalau di Bitcoin ini juga udah solve problem tersebut. Selain dari itu ada beberapa protokol lain. Inilah yang disebut sebagai konsensus. Konsensus ini gimana? Blok yang akan terbentuk di blockchain itu dia nggak langsung terbentuk begitu aja. Jadi dia ada konsensusnya. Maksudnya penerapan blockchain kalau di cryptocurrency sebelum blok itu terbentuk. Nah, ini namanya mining. Jadi mereka investasi VGA untuk mining, mencari blok dengan memecahkan persoalan matematika yang sulit. Kalau komputer biasa dia nggak bisa pecahkan hal itu. Jadi harus pakai VGA, investasi infrastruktur, dari sana hitung-hitungan matematika, mungkin secara randomly. Siapa yang bisa memecahkan persoalan matematika, maka blok akan terbuka. Dan dia dapatkan reward, insentif dari blockchain itu dalam bentuk Bitcoin. Nah, itu proof of work. Jadi misalnya kalau saya mau menerapkan blockchain di voting ya misalnya, berarti kalau di voting yang selain dari cryptocurrency dia nggak ada miningnya, tapi semua blok itu dia akan cek dulu terlebih dahulu. Ini semuanya bisa terima nggak? Ini sah nggak datanya? Baru bisa masuk, baru bisa terbentuk bloknya. Konsensus berikutnya adalah proof of stake. Jadi dia sistemnya bertaruh. Investasi terlebih dahulu, dia masukkan dulu ke cryptocurrency, ke wallet. Nah, setelahnya barulah dia punya kesempatan, dia punya privilege untuk menciptakan blok di blockchain. Ada proof of burn. Dia burn coin. Ini ibaratnya sebagai komitmen dia. Saya adalah orang yang serius yang akan membuat blok di blockchain. Ada proof of capacity, menyediakan, saya investasi di storage. Jadi storage saya itu yang akan menyimpan solusi-solusi matematika. Nah, di sana berarti kesempatan saya untuk membentuk blok di blockchain itu lebih besar dan saya bisa dapatkan insentifnya. Seperti itu. Jadi ini adalah dalam ranahnya mining ya, yang disebut miner. Orangnya itu adalah miner. Singkat kata, konsensus itu adalah dia memastikan data yang terrecord secara decentralized itu sama konsepnya dengan centralized. Karena dia decentralized, jangan sampai desentralisasi ternyata ada pula node yang datanya berbeda. Kalau center, itu kan udah pasti sama nih. Jadi decentralized, kalau dia nggak pakai blockchain, pasti ada yang berbeda. Makanya dia harus memastikan, itulah tujuan dari konsensus. Sehingga nantinya, kalau ada node yang terhubung ke jaringan peer-to-peer, udah pasti blockchain yang tercopy itu sama persis dengan semua node. Itu manfaat konsensus. Tadi saya jelaskan 4, jadi sebenarnya itu masih ada banyak. Ada proof of identity, proof of importance, dan lain sebagainya. Lantas, bisa nggak sebenarnya kalau mau di-crack blockchain tersebut? Sebenarnya bisa aja, yang namanya 51 attack. Artinya, ini kan blok udah terbentuk nih, sedemikian banyak ya blockchain. Saya mau mereplace, misalnya double spend, saya mau mengganti ini, yang harusnya nggak ada 100 Ethereum, saya mau paksakan, saya injek 100. Nah, satu-satunya cara yaitu 51% attack.
saya harus ciptakan dulu blockchain yang terpisah sehingga bisa mendominasi blok-blok yang ada di blockchain existing. Setelahnya, baru saya akan replace. Jadi udah ini misalnya blok 21, blok 22, blok 23. Ini yang saya manipulasi, double spend. Saya mendahului dulu, saya buat dulu blok 24, sehingga karena sistem konsensus, yang paling banyak, dia yang menang, dia yang valid. Nah, setelah saya duluan yang udah tercipta blok ke-24, ini kan blok 25, ini udah pasti ditolak. Maka blok saya inilah yang valid. Jadi bukan berarti blockchain nggak bisa di-crack. Itu bisa sekali. Oh ya, crack dan hack itu ada orang bilang hack ya, tapi sebenarnya yang tepat itu adalah crack. Nah, lantas kalau saya mau crack seperti ini, nah caranya udah tahu konsepnya. Tetapi mau bermain seperti ini, mudah nggak? Tidak semudah itu. Karena membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, butuh modal, investasi, infrastruktur dalam hal ini. Barulah saya bisa mendominasi. Blok saya itu lebih banyak, 51% aja, maka blok saya inilah, blockchain saya inilah yang valid. Nah, oleh karenanya, itulah disebut immutability blockchain ini. Jadi bukan berarti nggak bisa di-crack, bisa, hanya saja butuh perjuangan yang sangat-sangat besar. Implementasi blockchain ya di metaverse, kita udah ketahui metaverse ini, di sana kita masuk ke dunia virtual. Di dunia virtual ini sama dengan dunia yang sebenarnya. Dan di dalamnya, bayangkan kalau di metaverse pakai database sentralisasi, itu nggak mungkin sekali, mau seberapa gede. Makanya di metaverse itu harus pakai blockchain. Adapun layer dari blockchain ini sebenarnya ada mulai dari layer infrastruktur, ada human interface, desentralisasi, disinilah edge computing itu berada, spatial computing berarti ada augmented reality-nya. Kemudian creator economy, ini related kepada komersial, discovery, kemudian experience. Jadi inilah layer-layer dari metaverse. Kita pasti tahu tentang NFT, pernah dengar non-fungible token. Non-fungible token, NFT itu adalah hak kepemilikan. Jadi biasanya kalau saya punya image ya, image tanpa watermark, kemudian saya taruh di mesin pencari, upload, bisa aja orang mengklaim itu punya dia. Sehingga saya yang desain, orang mengakui. Karena kalau di NFT, saya udah upload ke NFT, maka itu benar-benar hak milik saya. Udah pasti punya saya. Ini ada token. Ada token, ada koin. Ini ada perbedaan. Koin itu berarti memang untuk di cryptocurrency, dia generate koin, ya berarti dia yang mempolopoli. Kalau token itu dia udah menggunakan blockchain yang ada, lalu dia ciptakan token. Jadi koin itu start from scratch, kalau token itu yang menggunakan blockchain yang terada. Dan koin itu ya digunakan untuk cryptocurrency. Kalau token digunakan bisa selain untuk cryptocurrency. Contohnya ya NFT ini. NFT itu adalah aset. Kenapa disebut aset? Tadi hak milik, itu kan aset. Ini merupakan pengalaman yang sangat unik NFT itu. Dan priceless. Ini priceless yang menarik. Saya membuat satu gambar. Gambar itu ada harganya, tapi harganya berapa? Saya yang menentukan. Orang menyukai NFT saya, ya saya yang ngatur. Mau dibayar berapa Ethereum, atau misalnya berapa Bitcoin, Ether, atau berapa Bitcoin, itu terserah. Nah, itulah namanya priceless. Ini ada contoh OpenSea. Ini saya hanya iseng aja. Jadi kalau mau lihat bisa di opensea.io/darwin-ng. Terima kasih pemaparan saya mengenai blockchain. Topik saya ini tentunya masih butuh banyak masukan. Ini hanya saya sekedar sharing, berbagi ilmu. Tentunya kalau ada masukan, ada tambahan, dipersilakan nanti boleh ditulis di kolom channel YouTube saya. Tentunya semoga apa yang saya paparkan diambil hikmahnya, kalau memang bisa diterapkan atau dibagikan kepada orang lain, silakan. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.